Oke teman-teman, Bukertov, Shalom Lam. Selamat pagi teman-teman. Hari ini hari Sabtu 31 Mei. Bener ya? Saya takut salah. Ya, 31 Mei 2025, tanggal 4 hari bulan Zulhijjah 1446 Hijriah. Besok kita memperingati Hari Pancasila yang ke-80 ya, yang jatuh di hari Ahad tanggal 1 Juni 2025 ya. Teman-teman semuanya, sebagaimana janji saya kemarin di Chatterbox Live ya, kemarin saya mendapat satu berita yang dimana Bapak Menteri Tenaga Kerja Pak Yasirli ya, yang ditegaskan lagi oleh Bapak Wakil Menteri Tenaga Kerja yaitu Pak Immanuel Ebenezer, menegaskan bahwa penerimaan para pencari kerja itu tidak boleh lagi dilihat dari usia, good looking, fisik, dan seterusnya yang berkaitan dengan itu. Karena selama ini menjadi deadlock dari masalah ketenaga kerjaan dan penerimaan para pencari kerja adalah masih banyak para perusahaan atau para pemberi pekerjaan yang melihat para pencari kerja itu dari umur gitu. Nah, ini dilarang dalam instruksi Menaker yang terbaru ini. Saya dapat informasinya dari teman saya yang jadi jubir dari Pemprov Jakarta di bawah Gubernur Pak Pramono Anung, yaitu Bung Ciko Hakim dari PDIP. Ini satu kabar yang menggembirakan ya. Setidaknya menggembirakan lah. Tapi memang perlu, ini pengawasannya sangat perlu untuk diawasin banget. Karena takutnya tidak semua para pemberi pekerjaan itu atau tidak semua perusahaan atau institusi itu mematuhi instruksi dari Menaker ini gitu loh. Ya, saya kecualikan beberapa ya. Misalkan contoh, nih saya beri contoh. Misalkan institusi pendidikan. Kalau institusi pendidikan kan memang istilahnya ya tidak saya masukkan dalam pembahasan inilah. Karena kalau institusi pendidikan itu memang mereka punya anunya sendiri lah, punya tata ininya sendiri. Ya, contoh misalkan kalau sekolahnya sekolah yang memang menekankan kepada minhajus salaf ya, maka para calon-calon guru atau calon-calon mudarris wal mudarrisah itu memang wajib bermanhaj salaf, yaitu itu beda urusan lah, itu beda urusannya berbeda itu. Makanya saya tidak masukkan dalam pembahasan ini gitu loh. Ya, nanti takutnya teman-teman malah kait-kaitkan dengan apa? Pak, saya kan mau lamar jadi guru Pak, tapi kok ya beda lah, beda urusan itu. Urusannya berbeda. Sekolah itu bukan dalam lingkup Kemenaker. Kalau sekolah itu lingkupnya adalah Kementerian Pendidikan yang dipecah menjadi 3 ya. Kalau sekolah dasar menengah ya lingkupnya Kemendikdasmen gitu, bukan Kemenaker. Itu beda, urusannya berbeda. Itu semua terpulang kepada pihak sekolahnya masing-masing. Misalkan nih sekolah Islam mewajibkan para calon guru tuh hafal minimal 5 juz, itu masing-masing aja ya, bukannya. Atau misalkan preferable yang punya pengalaman ngajar dengan kurikulum internasional baik IB maupun Cambridge
misalkan. Nah, itu sih masing-masing ya. Itu di luar lingkup dari Kemenaker itu lingkupnya Kemendikdasmen. Ya, kalau dosen ya lingkupnya Kemdikti, Saintek gitu. Jadi apa? Jadi kita kembali lagi ya. Itu makanya jadi supaya tidak salah paham saya kasih disclaimer dulu ya. Saya kasih disclaimer dulu. Nah, jadi teman-teman ya, ini satu kabar yang bisa menggembirakan asal instruksinya ini ditaati oleh semua pemberi pekerjaan, oleh semua perusahaan, semua institusi ya. Termasuk BUMN. Karena masih banyak saya perhatikan lamaran-lamaran itu masih memperhatikan usia. Terutama apa? Nomor satu ya masih memperhatikan usia apa? Perbankan. Nah, mudah-mudahan dengan dilarangnya para perusahaan atau instansi ini melihat dari usianya ini, bisalah ada sedikit harapan para pencari kerja ini mendapatkan pekerjaannya. Tapi ada lagi sebenarnya masih menjadi PR. Ada dua. Yang pertama, orang kepentok pengalaman kerja. Satu. Yang kedua, orang kepentok lagi IPK kuliah. Yang ketiga, tingkat pendidikan. Nah, kalau bisa jangan dilihat dari tingkat pendidikannya, lihat dari kemampuannya. Kalau 3 PR ini bisa dicabut semua oleh Pak Menteri Yasirli, Pak Menaker Pak Yasirli, ya, itu bakal makin terbuka sangat besar lagi harapan orang-orang Indonesia yang para pencari kerja ini bisa mendapat pekerjaan. Insya Allah kita berdoa sama-sama ya teman-teman. Kita berdoa sama-sama. Karena kebanyakan orang kepentok di 3 ini. Pengalaman, IPK, sama jenjang pendidikan. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Jadi kalau boleh saya bicara secara terbuka ya. Asal kita tahu aja. Di antara sekian banyak penduduk yang masih usia angkatan kerja, usia produktif di Indonesia ini, sampai usia ya, itu mayoritas adalah orang-orang yang lulusan menengah, teman-teman. Mayoritas adalah lulusan SMP. Baru kemudian mayoritas lulusan pendidikan dasar SD. Ya. Baru kemudian disusul mayoritas SMA. Baru disusul kemudian SMA. Nah, kalau persyaratan jenjang pendidikan, IPK, pengalaman kerja ini hilang semuanya, Pak, insya Allah aman. Pengangguran bisa drop sangat-sangat besar. Jadi seperti di negara-negara maju, terutama di US ya, terutama di United States. Jangan salah kok US, Pak. US itu orangnya juga sebenarnya 11-12 dengan Indonesia. Mayoritas orang-orang di US yang kerja itu bukan orang lulusan pendidikan tinggi semua. Mayoritas orang US yang kerja itu adalah orang-orang pendidikan menengah.
Mereka rata-rata lulusannya apa coba? High school. High school. High school itu setara dengan SMA kalau di sini. Disusul lagi apa? Junior high school, atau di kampung saya di UK itu secondary school. SMP itu. Ya. Jarang ada yang lulusan S1, bachelor's degree, master's degree. Nah, kalau di sini orang, makanya abang angkat saya yang dekat sini ya pernah cerita, dia lulusan S1 kerja dengan perusahaan yang bosnya orang Amerika. Dia lulusan S1, bosnya dia cuma lulusan SMA. Lihat kan, kaget saya. Itu loh. Kaget saya. Jadi kalau persyaratan ini hilang semua, ya, persyaratan yang 3 ini yang menjadi kepentok lagi, ya, selain yang baru dicabut, yang baru dilarang oleh Pak Menaker, Pak Yasirli, ya, apa? Itu insya Allah pengangguran di Indonesia turun drastis. Karena orang pada bisa kerja semua. Orang pada bisa kerja semua. Gitu. Orang pada bisa kerja semua, kecuali kalau pekerjaan itu membutuhkan keahlian tertentu. Ya, memang itu harus orang-orang yang ahli secara spesifik. Gitu. Tapi non pengalaman nggak apa-apa, yang penting terampil bisa gitu loh. Contoh pekerjaan yang membutuhkan keahlian spesifik apa? Ya, misalkan teknik pertambangan, engineer pertambangan, mining engineer, ya. Orang yang fresh graduate tapi pengen kerja di pertambangan, kalau pengalaman kerja dihilangin bisa dapat sambil menyelam minum air. Asal satu, perusahaan nggak pelit keluar duit buat biaya melatih pegawainya, biaya training. Kan sekarang perusahaan ini kan nggak mau keluar, banyak yang nggak mau. Ini untung saya lulusan administrasi bisnis ya. Jadi saya punya ilmunya untuk bicara tentang ini. Ya. Kan banyak perusahaan yang nggak mau keluar duit buat biaya pelatihan, ya. Ya apalagi kondisi lagi begini, perusahaan lagi kencengin ikat pinggang. Ya perusahaan banyak yang nggak mau keluar duit, gitu. Keluar duit buat biaya-biaya seperti itu. Nah, lanjut lagi ya kita. Jadi saya sangat ngerti gitu ya. Ya karena perusahaan juga kepengen menjaga operasional itu seefektif mungkin gitu. Bukan seefisien mungkin, seefektif mungkin tanpa perlu keluar biaya-biaya yang tak terduga dalam frekuensi yang cukup banyak. Itu yang saya bisa ngerti gitu loh dari psikologinya perusahaan itu. Ya tapi tidak ada salahnya juga toh kalau perusahaan itu ya mengeluarkan sedikit rezeki dari uangnya untuk biaya training, biaya pelatihan dari orang-orang yang baru bekerja. Makanya kenapa perusahaan nyari orang yang pengalaman, karena di satu sisi juga perusahaan males keluarin, gak mau banyak keluar uang untuk pelatihan itu. Di satu sisi juga perusahaan itu kurang memberikan perhatian, atau mungkin gak kepengen mendatangkan
trainer, para pelatih untuk mengenalkan perusahaan itu seperti apa, atau perusahaan nggak memiliki trainer atau orang-orangnya nggak bersedia menjadi trainer untuk melatih orang itu perusahaannya di mana gitu. Mengenalkan perusahaan dan bekerja di perusahaan A, B, C, D itu seperti apa gitu. Saya bisa ngerti kalau itu, tapi ya mudah-mudahan dengan instruksi dari Menaker ini nggak ada lah yang begitu-gitu lagi. Kasihan orang udah berjubel-jubel di job fair ya kan, pengangguran terbuka di Indonesia tiap tahunnya naik terus ya kan. Nah ini adalah boleh saya katakan secercah harapan ya, secercah harapan dengan adanya yang seperti ini ya. Mudah-mudahan ya, pertama tingkat pengangguran Indonesia bisa sedikit demi sedikit diturunkan ya, tingkat kemiskinan juga sedikit demi sedikit diturunkan. Ini saya apresiasi, saya hargai sekali ya, saya sangat apresiasi, saya hargai sekali. Cuman 3 lagi yang perlu dilarang, dicabut lagi. Dilihat dari pengalaman, jenjang pendidikan, sama IPK gitu. Jadi orang kerja tuh dilihat dari keahliannya. Pokoknya terima aja dulu gitu, terima aja dulu, ditrain, dilatih gitu ya. Kalau dirasa orang yang memang bertahan dan memang profesional, berdedikasi, ya retain, pertahankan. Tapi kalau orangnya lompat-lompatan, ya itu juga harus dijadikan bahan pertimbangan juga gitu. Coba lihat bagaimana, coba kita belajar dari negara-negara yang tingkat penganggurannya rendah-rendah, teman-teman. Ya, bagi sebagian besar negara, terutama negara-negara OECD ya, angka 1% pengangguran itu udah gede loh. Apalagi di atas 1%. Lihat Singapura, penganggurannya aja di bawah 1%. Gimana caranya? Jangan dilihat karena Singapura penduduknya sedikit, atau sekarang mayoritas penduduknya adalah ekspatriat. Jangan dilihat dari situ. Lihat bagaimana Singapura mengcounter atau mengkonten pengangguran itu dengan sekeras mungkin. Atau lihat bagaimana US pun juga walaupun orangnya mirip-mirip sama Indonesia, tapi lihat bagaimana US mengkonten pengangguran dengan penduduk yang lumayan besar itu. Kita bisa belajar toh. Ya, amati, tiru, kita modifikasi biar sesuai dengan ininya Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat berhari Sabtu, teman-teman.